Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Novalina, salah satu mahasiswa Prodi Pendidikan Biologi angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi perkembangan evolusi. Charles Darwin adalah ilmuwan pertama peletak dasar-dasar ilmiah teori evolusi, karena telah banyak terbukti mapan menghadapi pengujian ilmiah. Maksudnya di sini adalah sebenarnya Darwin ini bukan merupakan orang pertama yang menyampaikan gagasan evolusi, namun sebenarnya biologi evolusioner yang telah berakar sejak zaman Aristoteles dan yang lainnya. Namun kalau konteks evolusi diangkat ke dalam suatu tema diskusi, nah sosok Charles Darwin inilah yang akan selalu hadir menjadi tokoh sentral di dalamnya. Mengapa demikian? Karena Darwin merupakan orang pertama yang mampu menyajikan kasus-kasus yang meyakinkan mengenai evolusi. Nah, secara ilmiah, teori evolusi ini dikemukakan oleh Charles Darwin yang ditulis dengan buku yang berjudul The Origin of Species by Means of Natural Selection or the Preservation of Favored Race in the Struggle for Life, yang edisi pertamanya dengan judul The Origin of Species yang diterbitkan pada 24 November 1859. Nah, secara garis besar, teori ini menyatakan bahwa makhluk hidup yang ada di dunia sampai dengan saat ini merupakan hasil perkembangan dari makhluk yang telah ada sebelumnya, baik yang menyangkut struktur maupun fungsi, secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Dengan demikian, perubahan yang merupakan hasil perkembangan itu berlangsung dalam waktu yang amat panjang, yaitu jutaan tahun seiring dengan evolusi alam semesta. Nah, apa sih makna evolusi sekarang ini? Evolusi sebagai cabang biologi dalam rumpun sains adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan yang terjadi secara berangsur-angsur menuju kesesuaian dengan waktu dan tempat. Sebagai ilmu pengetahuan, kajian evolusi didasarkan atas data keanekaragaman dan keseragaman makhluk hidup dalam tingkat komunitas dan kemudian dalam perkembangan berikutnya didukung oleh data-data penemuan fosil, sehingga tidak pernah dapat menerangkan dengan lengkap apa yang pernah terjadi pada masa lampau. Contoh fosilnya di sini ada trilobit atau trilobita, adalah kelompok fosil antropoda laut yang sudah punah kira-kira 521 juta tahun yang lalu. Lalu yang sebelah kanan ada fosil tanaman rumput laut yang berusia 1 miliar tahun. Nah, di sini kita akan membahas perkembangan teori evolusi. Ada 3, yaitu masa pra-Darwin, masa Darwin, dan masa pasca-Darwin. Masa pra-Darwin terbagi menjadi masa fiksisme dan masa transformasi. Masa Darwin terbagi menjadi 2 juga, yaitu masa seleksi alam dan masa teori genetika. Dan yang terakhir ada masa pasca-Darwin, yaitu masa mikroevolusi. Yang pertama ada masa pra-Darwin. Pada masa pra-Darwin ini, teori evolusi organik memperkirakan bahwa sejak kehidupan muncul di bumi, telah terjadi suatu proses berkesinambungan. Organisme yang hidup berasal dari bentuk-bentuk sebelumnya. Variasi-variasi yang besar adalah sebagai hasil respon makhluk hidup terhadap perubahan lingkungan. Respon ini berupa perubahan struktur dan fungsi tubuh makhluk individu hidup yang kemudian dilangsungkan kepada generasi selanjutnya melalui suatu proses perwarisan sifat yang telah mengalami perubahan itu. Nah, pada masa pra-Darwin ini dapat digolongkan menjadi 2 tahapan, yaitu masa fiksisme dan yang satu lagi adalah masa adaptasi atau transformasi. Kita bahas yang masa fiksisme dulu. Pada masa fiksisme, tokoh-tokoh yang terdapat adalah Aristoteles, Plato, Leeuwenhoek, Cuvier, Linnaeus, Buffon, dan Hooke, yang pemikirannya memiliki kedekatan dengan mitos sehingga pendapatnya juga lebih bercorak sebagai fiksi ilmiah. Nah, konsep-konsep utama yang berkembang masa itu antara lain, yang pertama, sampai abad ke-18, paham yang berkembang adalah bahwa organisme adalah sebagai ciptaan Tuhan, sehingga dalam bahasa biologi tentang asal-usul kehidupan disebut sebagai teori ciptaan khusus atau the special creation.
Yang kedua, adanya kelainan atau cacat tubuh adalah sebagai kutukan, jadi bukanlah sebagai perubahan makhluk hidup yang dilatar belakangi oleh seleksi alam maupun perubahan genetik atau mutasi makhluk hidup. Lalu yang kedua ada masa adaptasi dan transformasi yang tokohnya di mana ada Hutton, Malthus, Lamarck, dan Lyell. Lamarck adalah biologiwan Prancis yang dikenal karena pendapatnya dalam teori tentang evolusi kehidupan. Dia menyatakan bahwa perbedaan antar individu terjadi karena kebiasaan atau latihan-latihan yang dilakukan individu tersebut. Hal yang diperoleh melalui latihan dapat diturunkan kepada anaknya. Nah, contohnya ini adalah jerapah. Nah, di sini Lamarck berpendapat bahwa panjang leher jerapah yang kita lihat saat ini merupakan akibat dari adanya evolusi. Nah, menurut Lamarck, di masa lalu jerapah hanya ada satu jenis, yaitu jerapah dengan leher pendek. Nah, karena makanan jerapah ini ada di pucuk daun yang tinggi, mau tidak mau jerapah harus berusaha untuk menggapai dedaunan tersebut. Jerapah pun menguatkan otot lehernya dan menggunakan secara maksimal sehingga lehernya dapat menjadi panjang. Nah, sifat jerapah berleher panjang ini pun diwariskan kepada keturunannya sehingga semua jerapah yang kita lihat berleher panjang. Nah, semua ahli yang menyatakan teori evolusi pada masa ini didasarkan atas adanya perbedaan antara makhluk satu dengan lainnya. Yang kedua ada masa Darwin. Masa Darwin dapat digolongkan menjadi dua tahapan. Yang pertama ada masa seleksi alam. Tokohnya ada Darwin dan Wallace. Yang pertama, organisme di bumi yang beraneka ragam itu merupakan hasil dari seleksi alam. Nah, kondisi alam yang selalu berubah atau dinamik, baik yang berupa faktor abiotik maupun biotik, adalah sebagai penyeleksi. Individu yang mampu menyesuaikan diri karena kuat, tahan penyakit dan sebagainya, terdapat perubahan alam akan dapat bertahan hidup. Sedangkan yang tidak mampu akan terseleksi atau mati. Nah, struktur dan fungsi tubuh makhluk yang telah lolos dari seleksi merupakan sifat yang akan diwariskan kepada generasi penerusnya. Menurut Charles Robert Darwin, Darwin mempelajari variasi yang terdapat pada berbagai burung jenis merpati yang dipelihara atau didomestikasi oleh para penggemar burung di Inggris. Darwin menentukan berbagai variasi seperti merpati gundul, merpati jambul, merpati pos, merpati ekor merak, pouter, dan sebagainya. Waktu itu Darwin menganggap bahwa variasi itu adalah spesies, padahal ini tidak betul setelah ditemukan definisi spesies. Semua variasi itu dinyatakan sebagai peristiwa spesiasi atau pembentukan spesies baru yang berasal dari moyang merpati, yaitu merpati liar atau rock pigeon yang masih banyak hidup di Inggris. Selain itu, Darwin melakukan observasi tentang asal-usul burung di Kepulauan Galapagos. Sasaran pengamatannya adalah burung finch atau emprit beranjangan. Darwin menemukan fakta bahwa berbagai spesies finch berdasarkan pada tempat hidup atau habitat khusus dan jenis makanannya terdapat variasi pada struktur paruh mereka. Nah, pada gambar sebelah kiri ini merupakan variasi bentuk paruh dan jenis makanan pada burung finch yang diamati oleh Darwin. Menurut Darwin, evolusi terjadi karena adanya seleksi alam atau faktor alam yang mampu menyeleksi makhluk hidup. Adaptasi merupakan penyebab terjadinya seleksi alam atau mekanisme seleksi alam. Dari teori yang ada, Darwin menyusun bukti-bukti sebagai berikut. Yang pertama, kecepatan reproduksi semua spesies atau jenis melebihi kecepatan penambahan persediaan makanan. Yang kedua, semua organisme menunjukkan variasi. Tidak ada dua individu dalam satu jenis yang persis sama. Yang ketiga, semakin banyak individu memiliki peluang untuk hidup, tetapi karena keterbatasan makanan, tiap individu harus berjuang mempertahankan hidup yang didukung oleh ukuran tubuh, kekuatan, kemampuan lari, atau ciri apapun untuk bertahan yang menyebabkan individu punya kelebihan terhadap yang lain. 4 ciri yang mendukung kemampuan bertahan hidup akan diwariskan kepada generasi berikutnya. Kelima, sepanjang masa geologik, variasi-variasi yang mampu bertahan akan menghasilkan perbedaan yang kian nyata, dan terbentuklah jenis baru. Nah, untuk tokoh Alfred Russel Wallace itu sendiri, ia juga menyatakan persetujuannya pada konsep survival of the fittest
atau siapa yang kuat dia yang menang, seperti yang dikemukakan oleh Darwin tersebut. Selanjutnya ada masa teori genetika, di mana tokohnya itu ada Mendel, ada De Vries, ada Chernoff, ada Bateson, dan ada Weismann. Yang pertama ada Gregor Johann Mendel. Hukum pewarisan sifat, pengkajian kembali karya Gregor Johann Mendel mengenai genetika yang tidak diketahui oleh Darwin dan Wallace dikemukakan oleh Hugo de Vries untuk menjelaskan tentang pewarisan sifat makhluk hidup kepada keturunannya. Yang kedua, ada de Vries dan Chernoff menguatkan kembali hukum Mendel melalui penelitian-penelitian yang dilakukan. Pada masa Darwin, teori genetika dan teori evolusi merupakan dua disiplin ilmu yang berkembang bersama dan terpisah satu dengan lainnya tanpa ada sangkut pautnya. Mereka berdualah yang menghubungkan antara dua teori tersebut, sehingga teori evolusi mampu memberikan penjelasan tentang bagaimana perubahan sifat yang terjadi di latar belakangi oleh mutasi gen-gen dan kemudian diwariskan kepada keturunannya. Dalam perjalanan waktu, mutasi dapat berlangsung berulang kali, sehingga perbedaan atau penyimpangan sifat yang dibawa oleh gen hasil mutasi semakin jauh. Hasilnya adalah makhluk hidup yang makin beragam hingga kini. Lalu ada Bateson, menyatakan bahwa kesesuaian antara warna tubuh makhluk hidup dengan lingkungannya, atau disebut mimikri, merupakan adaptasi dalam bentuk warna penyamaran sehingga tidak tampak mencolok. Contoh yang diambil olehnya adalah warna sayap berbagai kupu-kupu. Penyamaan warna ini sebagai perlindungan makhluk, baik terhadap hewan lain sebagai pemangsa atau predator alaminya maupun bagi predator ketika mencari korban. Selanjutnya ada Weismann, seorang ahli biologi berkebangsaan Jerman yang hidup pada tahun 1834 sampai 1912, menyatakan bahwa evolusi terjadi karena adanya seleksi alam terhadap faktor genetis. Variasi yang diwariskan dari induk kepada anaknya bukan diperoleh dari lingkungannya, tetapi perubahan yang diatur oleh faktor genetik atau gen. Dalam percobaannya, Weismann memotong ekor tikus sampai 20 generasi, tetapi anaknya tetap saja berekor. Percobaan ini menyanggah teori evolusi Lamarck. Terakhir ada masa pasca Darwin. Kontradiksi antara teori evolusi Darwin melalui seleksi alam dengan karya Mendel disatukan pada tahun 1920-an dan 1930-an oleh biologiawan evolusi seperti J.B.S. Haldane, Sewall Wright, dan terutama Ronald Fisher yang menyusun dasar-dasar genetika populasi. Hasilnya adalah kombinasi evolusi melalui seleksi alam dengan pewarisan Mendel menjadi sintesis evolusi modern yang menghubungkan satuan evolusi atau gen dengan mekanisme evolusi atau seleksi alam. Sekian dari presentasi saya kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.